Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Effendi, NPM 18 120 190. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi magang 1 saya di Darul Quran School. Langsung saja kita menuju ke instrumen pertama, yaitu tentang visi, misi, sasaran, dan tujuan sekolah Darul Quran School Semarang. Terdapat visi, misi, sasaran, dan tujuan sekolah. Visi melahirkan generasi pemimpin bangsa dan dunia yang saleh dan berkarakter Qur'ani, serta berjiwa entrepreneur dalam membangun peradaban Islam masa depan. Adapun misinya, yang pertama, mewujudkan lembaga pendidikan berbasis Al-Quran dan Al-Hadis yang unggul, kompetitif, global, dan rahmatan lil alamin. Yang kedua, mencetak generasi Qur'ani yang hafal dan paham Al-Quran 30 juz yang mandiri, tangguh, berjiwa pemimpin, cerdas, peka, visioner, dan berwawasan luas, serta menjadikan dokumentol atau ikomatul wajib wa ihyau sunnah sebagai pakaian sehari-hari. Yang ketiga, mencetak generasi entrepreneur yang gemar bersedekah. Selanjutnya, sasaran dari Darul Quran School. Golongan masyarakat kelas atas, yaitu orang tua yang mempunyai penghasilan atau pendapatan yang mampu membiayai administrasi sekolah. Golongan tersebut meliputi orang tua yang berwirausaha, memiliki perusahaan, bekerja di perusahaan dengan pendapatan yang tinggi, serta bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Tujuan Darul Quran School. 1. Membangun lembaga pendidikan Islam yang berbasis hafalan Quran. 2. Membangun lembaga pendidikan yang profesional dan mampu mengikuti dinamika dunia pendidikan modern. 3. Menjadi lembaga pendidikan yang mampu menggali keberagaman potensi peserta didik yang sudah Allah ciptakan dengan amat sempurna. Yang keempat, memberikan bekal kepada peserta didik, kemampuan dasar baca, tulis, dan hitung, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi peserta didik. 5. Memberikan bekal pengetahuan dasar tentang pengetahuan agama Islam dan pengamalannya sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 6. Mewujudkan sumber pendidikan dan pengajaran Islam yang seluas-luasnya demi li'ilai kalimatillah. 7. Menyiapkan generasi Qur'ani yang rebani, generasi yang cakap dan luas serta tinggi kepemahamannya tentang iptek, rajin beramal, dan berbakti kepada masyarakat berdasar takwa untuk menjadi anggota masyarakat yang berilmu, beramal, dan bertakwa sebagai sumber daya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 8. Mengoptimalkan potensi pikir dengan meningkatkan pengetahuan serta agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. 9. Membekali peserta didik dengan kecakapan hidup. 10. Mempersiapkan peserta didik menjadi generasi mandiri, pencipta lapangan kerja dengan bekal keterampilan dan keahlian sesuai dengan minat dan bakat serta mengembangkan sikap profesional. Sekolah Darul Quran School Semarang dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah itu berdasarkan dua landasan. Yang pertama landasan yuridis dan yang kedua ada landasan sosiologis. Landasan yuridis. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 5. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 6. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 7. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non-Personalia. 8. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS TA 2012. 9. Permendagri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. 10. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. 11. Rakerpim Yayasan Darul Quran Indonesia di Bogor pada tanggal 8 sampai 10 Januari 2014. Landasan sosiologis. Sekolah Dasar Darul Quran Semarang yang berdiri sejak 2008 terletak di Jalan Pahlawan Gergaji Palem Raya, nomor 153 Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejak berdiri hingga sekarang telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Segenap komponen Sekolah Dasar Darul Quran Semarang menyadari bahwa peningkatan kualitas bangsa hanya dapat terwujud melalui proses pendidikan berkualitas. Proses pendidikan berkualitas perlu direncanakan secara matang dan sistematis agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Visi sekolah dapat memberikan panduan, arahan, motivasi, dan berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Visi sekolah berorientasi mengarah pada masa depan, yaitu sesuai dengan visi Sekolah Dasar Darul Quran Semarang, yaitu melahirkan generasi pemimpin bangsa dan dunia yang saleh dan berkarakter Qur'ani, serta berjiwa entrepreneur dalam membangun peradaban Islam masa depan. Misi sekolah menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah, berorientasi sesuai dengan misi yang akan dicapai, yaitu mewujudkan lembaga pendidikan berbasis Al-Quran dan Al-Hadis yang unggul, kompetitif, global, dan rahmatan lil alamin, mencetak generasi Quran yang hafal dan paham Al-Quran 30 juz, yang mandiri, tangguh, berjiwa pemimpin, cerdas, peka, visioner, dan berwawasan luas, serta menjadikan daku metode atau imatul wajib wa ihya sunnah sebagai pakaian sehari-hari, mencetak generasi entrepreneur yang gemar bersedekah. Keterkaitan visi dan misi sekolah dengan tujuan sekolah. Misi sebagai salah satu cara untuk meraih visi. Jadi, visi dan misi saling keterkaitan. Tujuan sekolah saling keterkaitan dengan visi dan misi. Hal ini ditunjukkan dalam visi misi tujuan sekolah yang sama, yaitu mengarah pada masa depan sesuai dengan visi, yaitu melahirkan generasi pemimpin bangsa dan dunia yang saleh dan berkarakter Qur'ani, serta berjiwa entrepreneur dalam membangun peradaban Islam masa depan. Keterkaitan visi dan misi sekolah dengan sasaran sekolah. Keterkaitan visi dan misi dengan sasaran sekolah, yaitu orang yang menengah ke atas seperti orang tua yang berwirausaha,
dan memiliki jiwa Islami yang kuat. Terdapat program akademik yang sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan sekolah. Sekolah Dasar Darul Quran Semarang menggunakan 3 kurikulum, yaitu Fahsin Tahfidz, kurikulum dinas atau K13, dan Kamtrik. Sekolah Darul Quran School Semarang juga terdapat program sedekah setiap kelas, di mana tiap kelas disediakan kotak sedekah. Terdapat program non-akademik yang sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan sekolah. Program non-akademik atau ekstrakurikuler yang ada di Sekolah Dasar Darul Quran yaitu 1. Pramuka, 2. Marching Band, 3. English Club, 4. Panahan, 5. Taekwondo, 6. Rebana, 7. Futsal, 8. Tilawah, 9. Seni tari. Selanjutnya, instrumen kedua, struktur organisasi dan tata kerja. Teman-teman bisa lihat struktur organisasi sekolah di Darul Quran School. Deskripsi tugas komponen organisasi sekolah. 1. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pendidik, kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai pengelola administrasi, kepala sekolah sebagai penyelia, kepala sekolah sebagai pemimpin, kepala sekolah sebagai pembaharu, dan kepala sekolah sebagai pendorong. 2. Tugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah. Membantu dan bertanggung jawab kepala sekolah dalam 1. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program pelaksanaan, mewakili kepala sekolah untuk menghadiri rapat, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan, dan lain-lain. 3. Tugas pokok dan fungsi urusan kurikulum, menyusun program pengajaran, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, dan lain-lain. 4. Tugas pokok dan fungsi urusan kesiswaan, menyusun program pembinaan kesiswaan, melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan kesiswaan dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, dan lain-lain. 5. Tugas pokok dan fungsi Kasubag Tata Usaha, penyusunan program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar, pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah, dan lain-lain. 6. Tugas pokok dan fungsi wali kelas, pengelolaan kelas, melakukan penilaian, pengambilan tindakan bila dianggap perlu, langkah tindak lanjut, penyelenggaraan administrasi kelas, dan lain-lain. 7. Tugas pokok dan fungsi pustakawati sekolah, perencanaan pengadaan buku, bahan pustaka, media elektronik, pelayanan perpustakaan, perencanaan pengembangan perpustakaan, dan lain-lain. 8. Tugas pokok dan fungsi guru, membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan dan ujian, dan lain-lain. 9. Tugas pokok dan fungsi administrasi keuangan, melaksanakan seluruh administrasi keuangan sekolah, meliputi keuangan rutin, UYHD, BOPS, dana BOS, dana komite sekolah, dan dana dari sumber lainnya. Bertanggung jawab langsung kepada kepala tata usaha dengan rincian tugas sebagai berikut: menyiapkan dokumen, rekening giro atau bank keuangan sekolah, mengajukan pembayaran, membuat laporan penggunaan keuangan BOPS, BOS, komite sekolah, dan sumber lainnya, dan lain-lain. 10. Tugas pokok dan fungsi security, menjaga keamanan di lingkungan sekolah, mencakup orang, terutama siswa, dan barang
terutama aset sekolah. Menjaga ketertiban lingkungan sekolah mencakup penertiban posisi-posisi parkir, pengantar, penjemput, dan pedagang. Melaksanakan pengamanan masuk sekolah, jam belajar, istirahat, dan keluar sekolah atau penjemputan. Tugas dan fungsi cleaning service sekolah kebersihan. Mengusulkan kebutuhan bahan alat kebersihan, membersihkan ruang kelas, ruang praktek, ruang kantor, kamar mandi atau WC, aula, musola, dan tembok, halaman, serta saluran air. Mengantar surat, dokumen, atau barang-barang. Tugas pokok dan fungsi driver. Memeriksa kelengkapan kendaraan, memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin, merawat kendaraan, mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat, memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasional secara layak. Oke teman-teman, kita lanjut ke instrumen 3 tentang sarana dan prasarana yang mendukung program sekolah. Di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sarana dan prasarana yang mendukung program sekolah akademik, dan sarana dan prasarana yang mendukung program sekolah non-akademik. Program akademik. Sarana dan prasarana yang mendukung program akademik yaitu buku bacaan, buku modul, dan buku paket. Tiap-tiap siswa diberikan Al-Quran yang setiap harinya akan dibawa dan dibaca. Dalam kelas juga tersedia adanya LCD, papan tulis, serta proyektor yang akan mendukung dalam proses pembelajaran berlangsung. Program non-akademik. Dalam mendukung tercapainya program-program non-akademik, Sekolah Dasar Darul Quran Semarang memiliki beberapa ekstrakurikuler yang mempunyai alat-alat yang cukup lengkap. Ekstrakurikuler tersebut meliputi panahan, rebana, futsal, taekwondo, seni tari, pramuka, English Club, serta marching band. Berikut perlengkapan yang menunjang keberlangsungan ekstrakurikuler. 1. Panahan. Perlengkapannya busur, anak panah, pelindung pemanah, pelindung tangan penarik, pelindung lengan, kantong panah, dan pelindung dada. 2. Rebana. Perlengkapannya rebana, basadroh, ketipung, tamborin, marawis, tumbuk pinggang, rolling, jimbe. 3. Taekwondo. Perlengkapannya dobok, sabuk taekwondo, target kicing, pelindung kepala, pelindung badan, pelindung tangan, pelindung kaki, sarung tangan, pelindung gigi. Tari. Perlengkapannya sampur, son, jarik. Pramuka. Perlengkapannya baret, pin boycott, kacu, seragam, tongkat pramuka, tali pramuka, buku agenda, buku penggalang, perlengkapan kemah, dan P3K. English Club. Perlengkapannya speaker, buku, pedoman Inggris. Marching band. Perlengkapannya bendera, pianika, bass drum, stick mayoret, jambal, trio tom, dan lain-lain. Lanjut ke instrumen 4, yaitu tentang pengelolaan program sekolah. A. Pengembangan prestasi akademik. Dalam menunjang prestasi akademik siswa, guru memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa yang berbakat guna mempersiapkan siswa mengikuti berbagai lomba. Berikut daftar lomba dan prestasi siswa Sekolah Dasar Darul Quran Semarang. 1. Ada MAPSI. Prestasinya juara 1 lomba BTQ atau baca tulis Quran tingkat kecamatan tahun 2017-2018. Juara 3 lomba cerdas cermat PAI tahun 2019-2020.
Juara 1 Lomba Azan tahun 2019-2020. Juara 2 Azan Mapsi tingkat kota tahun 2019-2020. 2 Olimpiade Sains. Juara 2 Olimpiade IPA tingkat kecamatan tahun 2017-2018. 3 MHQ tahun 2017-2018. MHQ 1 Kaidah Daku tingkat Daku School. MHQ 2 Kaidah Daku tingkat Daku School. MHQ 2 Juz 30 tingkat Daku School. MHQ 2 Juz 28, 29, 30 tingkat Daku School. MHQ 3 Juz 28, 29, 30 tingkat Daku School. Tahun 2019-2020 MHQ 3 Juz tingkat Daku School. MHQ Juz 30 tingkat Daku School. MHQ Tartil tingkat Daku School. MHQ Kaidah Daku tingkat Daku School. B. Pelatihan bahasa asing. Di Sekolah Dasar Darul Quran Semarang memiliki program pelatihan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang digunakan saat KBM dan pengenalan. C. Sekolah Dasar Darul Quran School Semarang memiliki program pembelajaran literasi dan pembelajaran numerasi. Pembelajaran literasi diadakan pagi setelah sholat duha. Anak-anak membawa buku dari rumah dan ada yang meminjam dari perpustakaan, sedangkan pembelajaran numerasi diadakan saat pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan matematika bahasa Inggris. D. Pembelajaran interaktif dan pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran interaktif di Sekolah Dasar Darul Quran Semarang dirancang untuk membuat belajar-belajar di kelas yang berpusat pada siswa, agar siswa aktif membangun pengetahuannya melalui pertanyaan yang mereka ajukan sendiri, dan pembelajaran tematik integratif diintegrasikan ke dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. E. Sekolah mengoptimalkan nilai-nilai karakter utama yang dikembangkan, yaitu religius, nasionalisme, kejujuran, peduli lingkungan, gemar membaca, dan mencintai sunnah. Misalnya, kebiasaan berdoa setiap pagi sebelum pembelajaran melalui sholat duha, murajaah setiap hari sebelum dan sesudah sholat duha, dan sholat duhur dilakukan secara berjamaah. F. Sekolah Dasar Darul Quran Semarang melatih keterampilan siswa dengan menyiapkan lab komputer serta mengembangkan kreativitas siswa dengan melatih siswa membuat kerajinan tangan dari daur ulang sampah. Pengelolaan program non-akademik sekolah. Pengelolaan program non-akademik yaitu berupa kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Darul Quran Semarang sendiri memiliki 9 kegiatan program akademik seperti 1. Seni tari yang saat ini disiapkan untuk mengikuti lomba FLS2N. 2. Taekwondo yang telah beberapa kali mengikuti perlombaan seperti Popda dan pernah meraih juara 1 dan 2. 3. Pramuka diwajibkan diikuti seluruh peserta didik. Dilatih dilakukan secara rutin untuk menyiapkan pesta siaga di tahun ini. Pramuka juga memiliki prestasi seperti dalam pesta siaga Barung Putri mendapat juara 1 tingkat provinsi dan Barung Putra mendapat juara 3 tingkat provinsi. 4. Futsal juga menjadi salah satu kegiatan non-akademik di sana. Futsal sebagai wadah peserta didik menyalurkan bakat dan minatnya. Futsal juga pernah mengikuti berbagai ajang pertandingan, salah satunya competition internasional yang bertempat di luar negeri. 5. Marching band merupakan wadah peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan bermusik peserta didik yang diikutinya secara antusias. 6. Rebana juga menjadi kegiatan non-akademik.
yang dapat diikuti peserta didik untuk meningkatkan keterampilan bermusik dan latihan secara rutin. Disiapkan untuk mengikuti lomba FLS2N. 7. Kemudian terdapat ekstrakurikuler Panahan yang bertujuan untuk memilih keterampilan dan fokus peserta didik. Panahan juga pernah mengikuti beberapa kejuaraan seperti Popda dan pernah meraih juara 3 Popda tingkat kecamatan. 8. Tilawah juga salah satu ekstrakurikuler yang terdapat di Sekolah Dasar Darul Quran Semarang. Tilawah ini bertujuan untuk melatih keterampilan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, English Club, yaitu sarana untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris peserta didik, dan pernah menjuarai storytelling juara 3. Selanjutnya instrumen 5, kultur dan tata tertib sekolah. Sekolah Dasar Darul Quran Semarang terletak di Jalan Dr. Cipto, Kebonagung, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekolah Dasar Darul Quran Semarang memiliki kultur atau budaya yang berbeda dengan pendidikan dasar pada umumnya, yakni adanya kultur daku metode yang diterapkan dengan tujuan untuk mewujudkan visi daku, yaitu menanamkan ibadah wajib dan menghidupkan yang sunnah, serta berkomitmen menjadi fasilitator terhadap kualitas peserta didik yang mampu berpegang pada ilmu-ilmu Al-Quran. Sebagai program unggulan, Daku Method juga memiliki tujuan untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang unggul, kompetitif, dan mandiri dalam menghadapi globalisasi. Di Sekolah Dasar Darul Quran Semarang ini, pembelajaran diimplementasikan pada kegiatan sehari-hari di sekolah, sehingga kegiatan tersebut dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran maupun perilaku peserta didik. Pembiasaan budaya di sekolah mencakup sholat berjamaah di awal waktu, sholat duha, qobliyah dan ba'diyah, menghafal dan membaca Al-Quran. Pembiasaan ini dilakukan di sekolah untuk melatih kebiasaan sehari-hari peserta didik di rumah. Adapun tata tertib di Sekolah Dasar Darul Quran Semarang, yaitu mengenai pakaian atau seragam peserta didik, ada 6 jenis pakaian, yaitu hari Senin kotak hijau, hari Selasa kaos merah, hari Rabu batik hijau, hari Kamis gamis, dan hari Jumat pramuka serta olahraga menyesuaikan jam pelajaran pencas orkes. Dalam perlengkapan yang harus dibawa peserta didik berupa Al-Quran, mukena, dan peci. Peserta didik juga dilarang membawa handphone. Di Sekolah Dasar Darul Quran Semarang sendiri, pembelajaran dilakukan full day selama 5 hari, Senin sampai Kamis dari pukul 7 sampai 4 dan hari Jumat pukul 7 sampai 1. Peserta didik harus datang paling lambat pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Dan instrumen terakhir adalah instrumen ekstrakurikuler. Di Sekolah Dasar Darul Quran Semarang terdapat 9 ekstrakurikuler, yaitu tari, tilawah, marching band, rebana, taekwondo, English Club, panahan, futsal, pramuka. Masing-masing ekstrakurikuler memiliki jadwal latihan yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Untuk hari Senin, yaitu jadwal latihan untuk ekstrakurikuler marching band yang dilatih oleh pelatih dari luar. Tujuannya yaitu meningkatkan kreativitas bermusik peserta didik dan meningkatkan percaya diri. Hari Selasa dijadwalkan untuk latihan rebana. Rebana sendiri dilatih oleh guru dari Sekolah Dasar Darul Quran Semarang. Target luaran ekstra tersebut yaitu mengikuti lomba FLS2N yang bertujuan meningkatkan kreativitas peserta didik dan keterampilan memainkan alat musik. Hari Rabu yaitu terdapat ekstrakurikuler panahan dan tilawah. Kedua ekstrakurikuler tersebut mendatangkan pelatih dari luar dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Hari Kamis terdapat ekstrakurikuler English Club yang bertujuan untuk melatih keterampilan berbahasa Inggris peserta didik dan menambah pengetahuan. Prestasi yang diraih dalam ekstrakurikuler English Club yaitu berupa juara 3 lomba storytelling. Kemudian hari Jumat terdapat ekstrakurikuler pramuka, futsal, dan tari. Dan hari Sabtu dijadwalkan hanya ekstrakurikuler taekwondo. Ekstrakurikuler dilaksanakan setelah pembelajaran sekolah selesai. Untuk hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 4. Hari Jumat dimulai pukul 1
Hari Jumat dimulai pukul 1 dan hari Sabtu dimulai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.